gitu Pak. Ya cari aman dan hanya bisa mempertahankan hidup sekarang ini. Tetapi saya tidak setuju konsepnya menjual aset. Justru dalam situasi begini ini bagaimana kita survive tanpa harus menjual aset. Itu gimana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di DNA Business Channel bersama saya Rengga Bahara dan Prof. Cecep Sumarna. Semakin seru di episode sebelumnya kita bahas tentang insting, habits, bagaimana menjadi seorang pebisnis. Dan masih kita coba untuk berikan giveaway buat rekan-rekan yang mau mendapatkan buku Teologi Bisnis dari ini karangan dari Prof. Cecep Sumarna juga ya Pak ya? Betul, karangan saya sendiri. Setelah ini sebelum bisnis properti atau sesudah Pak? Sebelum ini ya? Landasan kenapa kita harus berbisnis. Oh ini landasan semuanya, dasarnya ada di sini Pak ya? Landasan teologisnya. Teologisnya. Oke, buat teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mau dapat pilih pertanyaan yang paling menurut Sulit Anda lagi. paling sulit yang nanti akan dijawab oleh Prof. Cecep dan sertakan kirimkan ke email kami bisa dilihat di sini halodna@business@gmail.com. Baik nih Pak, kembali ke materi nih. Pada episode sebelumnya kita bahas tentang insting maupun habits ya menjadi seorang pebisnis. Nah, sempat disinggung di episode sebelumnya bahwa bagaimana kita harus bisa melihat peluang terhadap kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, misalkan pada saat ini ya Pak ya, kondisinya saya sendiri yang bergerak di bidang travel agak terkendala mengenai kemarin ada kebijakan bahwa ada larangan angkutan transportasi itu untuk beroperasi. Tapi tiba-tiba di hari yang kemarin itu diumumkan boleh beroperasi namun ada batasan-batasannya. Nah ini menjadikan kami ini semakin sulit bagaimana kebijakan yang terlalu dinamis gitu loh Pak. Nah dari sisi seorang pebisnis yang mungkin sudah makan asam garam itu melihat kondisi-kondisi seperti ini terkait dengan kebijakan ya. Tidak hanya bisnis transportasi tapi hampir semua bisnis itu Pak. Seperti apa mungkin? Ya, jadi kan memang kebijakan-kebijakan itu akan menjadi di satu sisi hambatan, di sisi lain bisa menjadi peluang. Jadi tidak setiap kebijakan itu menjadi hambatan dan tidak sekaligus juga menjadi peluang. Jadi kemampuan pebisnis itu juga selain tadi harus habit, harus memiliki insting yang bagus, juga sebetulnya dituntut memiliki kesanggupan membaca kemungkinan apa dari kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan. Nah tadi misalnya kita ambil contoh, ketika pandemi masuk ke Indonesia, pandemi corona masuk ke Indonesia, maka konsekuensinya kan tidak hanya menyangkut soal pandemi kan, tidak hanya menyangkut soal corona, tapi ini pasti berimbas pada kebijakan politik, berimbas pada kebijakan ekonomi, dan kebijakan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap semua leading sektor kehidupan kan. Kesehatan seperti apa, transportasi baik darat maupun laut udara itu juga seperti apa, lain-lain seperti apa gitu. Nah karena semua pasti akan terkena imbas dari berbagai kebijakan, maka tentu ekonomi juga yang paling cepat saya terasa dampaknya dibanding dampak-dampak lain sebenarnya. Tadi bisa diambil contoh soal kebijakan transportasi, kan bingung tuh pemerintah dilarang beroperasi, ya bukannya secara mematikan transportasi ya, tetapi juga itu mengakibatkan laju ekonomi tidak bertumbuh sama sekali kan, mati udah selesai gitu. Ketika tidak ada mobilitas itu sudah pasti mati. Dan bagian-bagian lain dari mobilitas itu adalah salah satu indikator yang bisa kita ukur bagaimana ekonomi itu berjalan. Dan jangan lupa loh, di properti juga merupakan ukuran bagaimana ekonomi negara atau ekonomi suatu bangsa itu berjalan atau tidak bisa diukur dari bagaimana geliat dunia properti. Jadi itu jadi salah satu barometer juga ya? Salah satu barometer, makanya saya katakan bahwa dalam hampir 6 atau 7 tahun terakhir ini properti selalu mengalami dinamika yang cukup sulit ya. Kebijakan Pak Jokowi menyangkut 1 juta rumah juga saya kira akan sulit terrealisasi. Ya, bukan saja karena pemerintah kesulitan mencari dana subsidi, tetapi saya kira beberapa hal yang tidak mungkin bisa diungkap secara persis mengapa sebenarnya bisa terjadi, itu yang kami rasakan paling tidak dalam konteks ini sebagai pemain properti. Tetapi sebagai seorang pebisnis tadi kan tidak boleh mengeluh. Apapun yang terjadi itu harus kita hadapi. Jadi mungkin sekarang lagi jatuh, ya mudah-mudahan kita seperti parabolik itu
Jadi paradigma parabolik itu memungkinkan kita setelah pukulan sangat telak itu kebangkitan. Nah, tetapi ada juga yang perlu saya sampaikan kepada Anda atau pada seluruh pemirsa, dalam situasi kayak begini yang harus dijaga apa? Sebetulnya ya properti yang harus dijaga. Kenapa Pak menjadi sebuah prioritas kalau di... Jadi kalau Anda misalnya punya uang 100 juta, nyimpan uang 100 juta di bank atau dipakai beli tanah atau dipakai beli rumah, itu lebih baik dipakai beli rumah atau beli tanah. Dalam situasi kayak begini. Kenapa? Karena lompatan harga akan terjadi dengan sangat cepat setelah krisis ini berakhir. Lompatan harganya Pak ya? Lompatan harganya. Jadi jangan memilih investasi di mobil misalnya. Gitu. Jadi lebih baik di rumah Di rumah atau di tanah ya Pak ya? Itu bisnis yang paling baik. Dalam konteks menjaga tadi. Dalam konteks menjaga menjaga aset yang kita punya. Kayak begitu maksudnya. Ya. Jadi itu tadi pemirsa bagaimana kita harus bisa pintar melihat atau membaca peluang, karena memang itu tadi kalau misalnya bisnis secara utuh ya Pak ya, besar ya. Kayak memang kami lihat juga beberapa postingan gitu ya baik di grup Facebook maupun ada juga WA atau sekedar curhat kepada kami itu Pak. Memang ketika misalkan PSBB diberlakukan, rata-rata ketika mereka punya usaha di tempat yang dibatasi gitu, arus lalu lintasnya jadi sepi, mau buka gimana, nggak buka juga dia udah terlanjur bayar sewa dan lain-lain gitu Pak. Itu pukulan telak yang akhirnya buat lagi-lagi buat orang itu down gitu Pak. Nah tadi Bapak sampaikan bahwa kita harus pintar untuk bisa mensiasati supaya peluang itu harus tetap ada gitu, tetap tumbuh, habits tetap ada, terus instingnya juga harus tetap kuat ya Pak ya. Ya, nah tadi ketika kita tahu misalnya bahwa di situ strategis, tetapi tidak mungkin sekarang orang dibiarkan berkerumun karena memang teror yang sangat luar biasa sebetulnya dari virus corona ini. Saya kira lebih dahsyat daripada bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima mungkin kalau diukur ya. Bukan soal jumlah orang yang mati, tetapi lebih pada efek psikologis ya. Coba kalau didetek sekarang itu orang misalnya berapa banyak orang yang stres, kenaikannya mungkin luar biasa sekali dan itu sangat mempengaruhi banyak hal nanti di kemudian hari. Ini kita belum menghitung dampak psikologis di kemudian hari seperti apa gitu ya. Tetapi kembali kepada soal tipikal seorang pebisnis itu kan tadi harus memiliki kesanggupan untuk membaca peluang kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya ya, itu di periode belakangan ini pemerintah kan memangkas izin usaha. Itu benar dari sisi itu, benar dan luar biasa sekali pengaruhnya. Sangat simpel sekarang kalau kita bikin izin perusahaan kan, termasuk izin perumahan, sangat mudah sekarang. Nah, tetapi di balik kemudahan itu juga tidak mungkin semua aspek menjadi mudah. Jadi ada sesuatu yang kemudian justru menjadi sulit, kita butuh adaptasi. Nah, jadi adaptasi misalnya satu kebijakan ini dipermudah, tetapi ada sisi lain. Misalnya di perbankannya menuntut apa sekarang? Itu menuntut apa? Seperti apa? Kalau dulu misalnya sertifikat harus split, IMB cukup induk. Kalau sekarang IMB juga harus split. Tidak boleh tertunda kan sekarang. Nah, kemudian berikutnya misalnya kalau dulu cukup LPA saja, kalau sekarang ditambah lagi LSF. Jadi kebijakan itu pada sesuatu yang sangat bijaksana, pada sesuatu yang mudah pasti ada sesuatu yang sulit. Atau kebalikannya, pada setiap kebijakan itu pada sesuatu yang sulit, pasti ada sesuatu yang kemudian menjadi lebih longgar, lebih mudah ya Pak ya. Gitu. Nah, itu kita harus mampu membaca peluang itu. Nah, sekarang bicara PSBB. Misalnya orang sulit sekarang jualan di lokasi yang terkena ya Pak. Nah itu kan justru membuat peluang bagaimana bisnis ini justru terjadi ekspansi kan. Artinya ekspansi itu bisa membuat kita untuk menjual barang yang kita jajakan itu, yang kita jual itu kemanapun yang membutuhkannya. Tadi melalui daring atau online. Ya daring atau online. Itu tidak lagi manual seperti selama ini kita lakukan. Jadi kan memaksa diri kita untuk mencoba melakukan tadi kreativitas baru yang saya kira kreativitas itu juga menjadi salah satu ciri dari pebisnis. Ya, habit, ada insting, mampu membaca peluang kebijakan negara. Kemudian tadi yang terakhir itu kreativitas yang saya kira hampir tidak ada batasnya. Jadi
kalau bahasa saya zaman kuliah itu ada istilah the power of kepepet ya. Iya. Ya ada. Ya akhirnya insting itu keluar dengan sendiri ya Pak ya, mungkin Keluar kayak dengan sendirinya. Kreativitas juga akan muncul dengan sendirinya. betul. Nah, gitu. Ya corona misalnya situasi begini ini terus gitu ya melaju sampai bulan Juni Juli gitu ya. Misalnya gitu ya. Alhamdulillah juga ya, mudah-mudahan bulan ini bisa Tuntas ya Pak ya. tuntas gitu ya. Ramadan ini. Tapi andaikan gitu sampai Juni gitu ya, sampai Juli gitu ya, dan itu dampaknya kan tidak mungkin selesai begitu cepat ya. Pasti panjang dan pasti banyak. Itu bisa kita bayangkan berapa banyak kemungkinan perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar. Tapi tadi pengusaha tidak boleh berputus asa. Jadi selalu ada harapan. Yakinlah bahwa matahari besok pagi akan terbit ya Pak ya. Baik. Membawa harapan-harapan baru tentu ya Pak ya. Ya memang begitu pemirsa. Begitu pula dengan pertemuan kami dalam waktu beberapa minggu ini membincangkan ya, karena efeknya karena lockdown ini Pak ya. Jadi intensitasnya jadi banyak ketemu gitu. Memang agak sulit ketemu beliau, dan saya juga memang secara aktivitas juga merancang diri supaya terus sibuk gitu. Tapi ketika ada corona ini, alhamdulillah hikmahnya bisa ketemu beliau. Beliau bercerita tentang bagaimana strategi menghadapi pandemi ini, dan saya ajak untuk gimana kalau yang dengar tuh bukan cuma saya, tapi banyak orang yang saya pikir ini membutuhkan. Kreativitas itu juga muncul. Ini kita taruh cuma berdua karena memang kita ada physical distancing, kita hormati, kita juga mematuhi itu. Jadi kami memang benar-benar isolasi diri selama 14 hari, sama-sama saling percaya ya Pak ya. Karena kondisi kayak gini nih memaksa ya Pak ya. Terus juga secara sosial juga kita jadi takut nih orang habis dari mana gitu. Jadi akhirnya ya itu secara psikologis yang tadi sempat dibahas juga, dan kami emang cuma taruh single cam di sini. Mungkin shotnya tidak variatif karena emang kita membatasi ruang kerja kita juga cuma berdua gitu, emang steril gitu, dan kami emang saling percaya bahwa kita udah sama-sama mengisolasi diri gitu Pak selama 14 hari. Ya alhamdulillah, semoga komitmen yang dijaga untuk bisa terus sharing atau membagikan sedikit ilmu yang bisa kita bagi terus menjadi semangat baru ya Pak ya buat pemirsa kita ya Pak ya. Nah, kembali ke banyak persoalan nih Pak. Memang kondisinya tidak bisa selesai begitu saja, atau mungkin kita harus banyak mencari peluang baru. Bahkan sekarang tuh contoh ya, kita hidup di Jawa Barat ya. Saya lihat bagaimana Pak Gubernur itu juga menyampaikan kita harus habiskan dulu tabungan kita jual aset-aset yang kita punya. Nah, agak menggelitik gitu, karena menurut saya gitu Pak, ketika kita menjual aset-aset kita kan daya beli orang juga tidak sama gitu Pak. Tapi kalau semua orang disuruh jual, siapa yang mau beli gitu Pak? Karena kondisinya seperti ini. Dan kalaupun ya banyak ya ditawari barang-barang murah gitu Pak. Kayak kemarin gitu saya dapat tawaran sebuah mobil yang baru 8 bulan harganya sudah jatuh, itu juga masih belum laku gitu. Karena orang hampir cari aman gitu Pak. Ya cari aman dan hanya bisa mempertahankan hidup sekarang ini. Tetapi saya tidak setuju konsepnya menjual aset. Justru dalam situasi begini ini bagaimana kita survive tanpa harus menjual aset. Itu gimana ya Pak? Itu yang harus dikupas yang harus lakukan itu. Jadi kalau untuk para pegawai, misalnya pegawai negeri itu tentu tidak ada masalah ya, situasi apapun. Pegawai BUMN tidak ada masalah. Nah, pegawai perusahaan-perusahaan yang saya kira sekarang berapa persen lagi sih yang masih bisa operasi kan? Sekarang berhenti semua tuh. Nah, tentu mereka akan sangat terbatas kan kemampuannya. Tabungannya juga menjadi sangat terbatas kalau yang punya tabungan. Iya. Nah, kita berapa persen sih orang punya tabungan? Betul Pak. Punya tabungan dalam arti menyimpan uang ya. Jadi bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang sudah terlatih berpuasa sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut saya, justru saran saya jangan menjual aset dalam situasi begini. Justru kita harus memiliki kesanggupan untuk mempertahankan aset sekuat tenaga. Bagaimana kita bertahan hidup aja sih. Jadi lebih baik menunda pembayaran yang lain daripada harus menjual aset. Kalau teori saya. Jadi misalnya kalau Anda punya cicilan mobil, lebih baik Anda minta restoran ke leasing. Oke, nanti aku mungkin baru bisa bayar Januari ke sana deh.
aku restrek dulu nih, saya misalnya tinggal punya utang 40 juta, saya tingkatkan utang saya menjadi 60 juta gitu. Yang 60 juta itu nanti mulai dicicil lagi pada bulan Januari, tetapi dihitung dari sekarang sampai bulan Desember saya bayar tuh dari ini. Jadi lebih baik sekarang posisinya begitu daripada harus menjual aset yang sudah kita punya. Itu resikonya akan lebih besar. Lebih besar ya Pak ya? Karena tolak ukurnya juga, wah, orang itu makin stres gitu ya. Yang tadinya misalkan beli, Ya, makin stres dan orang sebetulnya sekarang nggak punya duit. iya, Ya, betul. jangankan ini ya, maaf ya, jangankan kebanyakan orang yang sering disebut sebagai piramida itu, yang ada di puncak-puncak piramida juga sekarang dalam konteks ekonomi. Saya kira siapa sih sekarang yang kuat secara ekonomi? Jadi faktanya nggak ada yang kuat. Bahkan mungkin saya melihatnya sebetulnya sih ya, Mas Rengga, ini harus dipahami sebagai upaya dunia untuk mencoba mengalami perubahan yang sangat drastis. Nah, hikmahnya pasti akan ada lah. Tidak mungkin tidak ada hikmah di balik semua fenomena yang diciptakan Tuhan. Kan Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi bisa jadi corona ini juga pasti ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Apa itu? Nah, ini yang harus kita baca. Selain kemarin Bapak sempat singgung ya, back to nature ya Pak ya, Ya, back to bagaimana alam kita itu jadi lebih baik ya Pak Jadi kondisinya lebih Pak ya? baik kondisinya. Jadi tanah-tanah kosong meskipun hanya semeter 2 meter, manfaatinlah untuk nanam sesuatu agar kita bisa bertahan hidup. Ya itu tadi asik ya, semakin perbincangan ini kayaknya nggak bakal dikupas dalam 1-2 episode, karena memang tiap hari itu kita mengalami sebuah tantangan-tantangan hidup yang semakin dinamis. Saya tertarik ini Pak, bagaimana filosofi yang pernah diungkapkan oleh Bapak, bagaimana kita harus tumbuh layaknya seperti pohon bambu. Mungkin bisa di-sharing Pak sama kepada pemirsa, bagaimana, kenapa sih kita mesti melihat potensi yang dimiliki oleh pohon bambu itu? Ya, jadi begini. Jadi pohon bambu itu kan bibitnya kecil. Sebetulnya ini kan filosofi yang dulu lagi kecil itu saya kan sampai SMP itu saya masih digendong ya sama bapak saya. Jadi sampai SMP itu saya masih digendong. Jadi bapak saya itu di pematang sawah selalu bilang kan, hidup itu jangan seperti pohon kelapa. Mau gimana? Di sekolah diajari harus seperti pohon kelapa ya Pak ya, yang Tetapi awalnya banyak manfaatnya. banyak manfaatnya. Tapi kata bapak saya, kelapa itu egois. Emang dia serba manfaat dari mulai akar sampai buah kan, semuanya bermanfaat. Tapi kata bapak saya itu, sekeliling kelapa tidak ada sesuatu yang tumbuh. Jadi yang paling tumbuh ilalang. Nah, jadi nggak ada pohon lain yang bisa tumbuh Pak? Nggak ada yang tumbuh. Kan di sekitar kelapa nggak ada yang bisa tumbuh. Nah, jadilah pohon bambu. Kata saya, gimana pohon bambu itu bisa menjadi salah satu filosofi hidup penting? Pohon bambu itu induknya kecil, kemudian dia melahirkan anak-anak yang besar, anak-anak yang besar dan banyak. Dan kemudian semakin tinggi itu pohon bambu itu makin tua itu kan, kemudian dia sujud lagi tuh ke bumi lagi. Jadi artinya kan dia tidak sombong terus, jadi tidak menjulang terus ya Pak? ya. Jadi pasti menjuntai lagi Dan merimbun ya Pak. Dan kemudian di sekitar pohon bambu itu pasti tumbuh pohon apapun. Nah, kebetulan kan di tanah bapak saya itu juga ditanami pohon bambu yang cukup banyak ya. Kata bapak saya, untuk tetap menghidupi masyarakat agar air tetap mengalir dengan bening, harus tanam pohon bambu juga. Jadi membuat air tetap mengalir dengan baik itu menggunakan pohon bambu yang banyak dari sebuah gunung, yang gunung itu isinya pohon bambu semua. Dan betul juga ketika bapak saya sudah meninggal, ya warisan-warisan tertentu yang mungkin juga bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain meskipun harganya tidak seberapa, atau bahkan oleh keluarga kami digratiskan orang untuk mengambil pohon bambu itu. Tapi pohon bambu itu tidak akan pernah berakhir, terus dan terus. Alhamdulillah ya pemirsa, itu tadi sharing yang disampaikan oleh Prof terkait dengan filosofi yang diwariskan ya Pak ya dari seorang ayah. Bagaimana peranan di sebelumnya nih Pak, kembali ke episode-episode sebelumnya, peranan keluarga kan tadi lebih intens untuk bisa jadi ajang kita untuk berlatih dibanding di sekolah atau di kampus gitu Pak ya. Ya, karena tadi sekolah kampus tidak mungkin melahirkan orang menjadi pebisnis. Jadi sekolah penting bagi orang untuk bisa lahir menjadi pebisnis itu adalah
di lingkungan keluarga ya Pak? lingkungan keluarga. Saya dapat cerita seorang guru ya, mohon maaf ya, seorang guru mahasiswi saya kebetulan itu cerita bahwa dia ketika SD-nya gitu, ketika SMP-nya gitu, ketika SMA-nya dia menjajakan gitu ya, menjajakan pakaian, menjajakan makanan gitu ya. Saya bilang kepada dia, oh, kamu lebih hebat. Saya bilang, saya lagi SD sama SMP itu malah jualan bolu kukus ya. Nah, kadang-kadang jualan gorengan ya Pak. Jadi apa namanya, yang begitu itu jangan dianggap hina. Betul. Tapi justru menurut saya yang begitu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa manfaatnya, karena itu menanamkan jiwa entrepreneur di dalam diri kita, jiwa bisnis dalam diri kita, paling kira jiwa pedagang lah. Meskipun saya selalu minta kepada orang tuh, kamu jangan terus menjadi mental pedagang, karena mental pedagang itu berpikirnya untung dalam arti material ya, untung aja. Jadi hanya selisihnya aja Pak ya. Selisih gitu ya, jangan terus-terusan. Kenapa sih negara ini hancur? Sebetulnya karena banyak, mohon maaf ya, banyak birokrat yang memiliki mental pedagang, sedikit yang memiliki mental pebisnis. Harusnya jadi birokrat itu harus memiliki mental pebisnis, jadi dosen harus jadi mental pebisnis, menjadi karyawan juga harus memiliki mental pebisnis. Jadi jangan mental, kalau mental karyawan apalagi ya, itu lebih tidak boleh lagi mental employee. Tapi mental dagang juga nggak bagus. Apa sih yang menyebabkan kita ancur-ancuran dalam konteks menata ekonomi bangsa ini? Karena banyak di antara kita itu lahir sebagai pedagang. Baik, semakin seru ya Prof ya. Kita akan lanjut nih Prof di episode selanjutnya, bagaimana kenapa ini mental pedagang itu tidak disarankan nih Pak. Baik, tapi pemirsa, sekian yang bisa kita sampaikan untuk episode kali ini, semoga bermanfaat, dan nanti akan kita kupas bagaimana mental dari employee sampai self-employed atau pedagang ini tidak disarankan untuk terus-terusan kita berada di zona atau di kuadran tersebut ya Pak ya. Baik, sampai ketemu lagi bersama saya Rengga Bahara dan Prof. Cecep Sumarna. Salam bisnis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.